Halo teman-teman, saya akan membuat video tugas dari makroekonomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edward Dondahi, kelas reguler 2A Malam B, NPM 2415310285, mata kuliah makroekonomi. Nah, teman-teman, di sini kita akan masuk dalam pertanyaan analisis. Yang pertama itu, apa tujuan utama dari kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan pada periode tersebut? Jelaskan secara makroekonomi. Yang kedua, bagaimana pengaruh kenaikan suku bunga terhadap konsumsi rumah tangga dan investasi sektor swasta? Yang ketiga, apakah langkah yang diambil Bank Indonesia termasuk kebijakan moneter ekspansif atau kontraktif? Jelaskan alasannya. Yang keempat, bagaimana peran Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan sistem keuangan di tengah tekanan inflasi? Yang kelima, menurut Anda apakah kebijakan moneter tersebut harus dikombinasikan dengan kebijakan fiskal pemerintah? Jika ya, bagaimana bentuk sinerginya? Dan yang keenam, kesimpulan. Nah, yang pertama kita akan membahas nomor 1. Apa tujuan utama dari kebijakan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan pada periode tersebut? Jelaskan secara makroekonomi. Tujuan utamanya adalah mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Secara makroekonominya, di sini terdapat ada 3 poinnya, teman-teman. Yang pertama, menekan permintaan agregat dengan suku bunga tinggi, konsumsi dan kredit melambat, menurunkan tekanan inflasi. Yang kedua, menstabilkan nilai tukar, suku bunga tinggi menarik aliran modal asing atau investasi portofolio sehingga mendukung penguatan rupiah. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan pasar, sinyal bahwa Bank Indonesia berkomitmen menjaga kestabilan ekonomi. Kenaikan suku bunga acuan adalah bentuk respon konvensional dalam menghadapi lonjakan inflasi dan ketidakpastian global, misalnya gejolak harga energi atau pangan. Berikutnya, pertanyaan nomor 2, bagaimana pengaruh kenaikan suku bunga terhadap konsumsi rumah tangga dan investasi sektor swasta? Dalam konsumsi rumah tangga, terdapat cicilan KPR, cicilan kendaraan dan pinjaman lainnya, jadi lebih mahal. Berikutnya, rumah tangga cenderung menahan belanja, konsumsi menurun. Dalam investasi sektor swasta, biaya pinjaman untuk ekspansif usaha naik. Berikutnya, pelaku usaha menunda atau mengurangi investasi baru karena risiko biaya modal meningkat. Secara umum, kenaikan suku bunga memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tapi ditujukan untuk stabilitas jangka panjang. Berikutnya pertanyaan nomor 3, apakah langkah yang diambil Bank Indonesia termasuk kebijakan moneter ekspansif atau kontraktif? Jelaskan alasannya. Langkah Bank Indonesia termasuk kebijakan moneter kontraktif karena yang pertama, tujuannya adalah mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Berikutnya, dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga acuan. Dan yang terakhir, efeknya memperlambat konsumsi dan investasi, menurunkan tekanan inflasi. Untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana peran Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan sistem keuangan di tengah tekanan inflasi? Di sini terdapat 4 poin ya, teman-teman. Yang pertama, menjaga stabilitas harga melalui kebijakan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Berikutnya, stabilisasi nilai tukar, intervensi di pasar falas untuk meredam volatilitas rupiah. Berikutnya, kebijakan makroprudensial mengatur rasio likuiditas, rasio kredit terhadap simpanan atau rasio kecukupan modal agar perbankan tetap sehat. Dan yang terakhir, koordinasi lintas lembaga bersama OJK dan LPS untuk mengantisipasi resiko sistemik. Tujuannya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan menjaga kelancaran fungsi
intermediasi. Untuk pertanyaan nomor 5, menurut Anda apakah kebijakan moneter tersebut harus dikombinasikan dengan kebijakan fiskal pemerintah? Jika ya, bagaimana bentuk sinerginya? Ya, sangat perlu dikombinasikan karena moneter mengendalikan inflasi dan nilai tukar, tapi terbatas dalam menjangkau kelompok rentan. Dan fiskal dapat bersifat lebih langsung dan sosial, misalnya memberikan subsidi, bantuan tunai, atau insentif pajak. Dalam bentuk sinerginya, saat Bank Indonesia menaikkan suku bunga atau kontraktif, pemerintah bisa menjaga daya beli masyarakat miskin lewat bansos dan subsidi tepat sasaran. Berikutnya, memberikan insentif fiskal untuk UMKM dan industri padat karya agar tetap bisa beroperasi meski biaya pinjaman naik. Dan yang terakhir, mempercepat belanja produktif dan infrastruktur untuk menjaga momentum pertumbuhan. Dan yang terakhir, nomor 6, kesimpulan, stabilitas makroekonomi memerlukan koordinasi erat antara kebijakan moneter dan fiskal agar hasilnya tetap seimbang. Inflasi terkendali tanpa mengorbankan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Begitulah pembahasan pertanyaan analisis singkat dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.